berbunyi, 1. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. 2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP. Halo warga, Assalamualaikum. Selama ini bertahun-tahun hasil garap dari Tanah Bengkok sudah menjadi upah perangkat desa selama menjabat. Bagaimana status Tanah Bengkok itu? Bisakah Tanah Bengkok dijadikan hak milik oleh kepala desa? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Bengkok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut. 1. Tanah yang diterima untuk diusahakan sebagai pengganti gaji bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. 2. Tanah yang diterima untuk diusahakan dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang atau tanah jabatan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 Permendagri nomor 4 tahun 2007 disebutkan bahwa tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Titisara adalah tanah yang hasilnya untuk membiayai keperluan desa. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu tanah kas desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Dominikus Rato dalam bukunya Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat halaman 147 menjelaskan, menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Tanah lunggu menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. 2. Tanah kas desa dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. 3. Tanah pengarem-arem menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa. Tidak semua desa memiliki ketiga kelompok lahan tersebut. Tanah bengkok merupakan salah satu bentuk hak komunal masyarakat adat desa, yaitu masyarakat hukum adat yang terbentuk secara teritorial. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan peraturan bupati atau wali kota masing-masing daerah. Bisakah tanah bengkok dijadikan hak milik oleh kepala desa? Tanah bengkok adalah hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti lurah, kamituo, kepala kampung, dan jabatan lain di desa tersebut. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Namun, tanah ini tidak diperkenankan untuk disewakan kepada pihak ketiga.
Larangan memperjualbelikan tanah desa ini juga ditegaskan dalam pasal 15 Permendagri nomor 4 tahun 2007 yang berbunyi, 1. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. 2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP. 3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. 4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 5. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota dan gubernur. Jadi, tanah bengkok pada dasarnya merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok ini tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain atau diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun. Namun, tanah ini boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak pengelolaannya. Itu artinya kepala desa dan perangkat desa sebagai orang yang diberikan hak pengelolaan dapat menyewa tanah bengkok tersebut. Pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok ini. Misalnya, kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan di mana para sekretaris desa atau sekdes di Kabupaten Grobogan yang diangkat menjadi PNS pada tahun 2010 akan menerima gaji dari status PNS-nya, ditambah 50% dari uang hasil pemanfaatan tanah bengkok. Menurut Sekda Grobogan, Haji Sutomo HP, didampingi Kabag Pemdes Agung Sutanto, keputusan itu tidak menyalahi aturan karena di Kabupaten Grobogan, Sekdes tidak menerima double gaji. Jadi, pada dasarnya, tanah bengkok yang diperuntukkan sebagai pengganti gaji kepala desa yang merupakan milik desa tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum. Jadi, itu artinya kepala desa tidak dapat memiliki tanah bengkok tersebut. Pemerintah daerah terkadang memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok. Misalnya seperti Sekdes boleh menerima 50% hasil pengelolaan tanah bengkok, seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi tadi bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah di desa warga ada masalah tentang tanah bengkok atau tanah kas desa ini? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.